Sobat Learner, selamat datang di channel YouTube Studible, channel yang akan membagikan konten mengenai CPNS, beasiswa, dan tentunya berbagai hal menarik lainnya yang pastinya bermanfaat. Gak usah berpanjang lebar, mari kita mulai. Nah, kali ini kita akan membahas contoh soal SKD CPNS maupun kedinasan. Soal apa itu? Yap, deret. Nah, sebenarnya tujuan tes deret angka adalah untuk mengukur kemampuan para peserta dalam menganalisis dan menyelesaikan suatu permasalahan yang disajikan dalam bentuk angka. Nah, deret angka biasanya disajikan berupa operasi matematika sederhana, deret aritmetika, geometri, maupun kombinasi. Nah, untuk soal deret ini pastinya selalu muncul di setiap ujian ya, baik CPNS maupun kedinasan itu sendiri. Nah, untuk soal deret biasanya terdiri dari 1 sampai 5 nomor. Ini kan sangat lumayan untuk membantu meningkatkan nilai teman-teman ketika bisa menyelesaikan soal ini. Soal deret ini tergolong tidak terlalu sulit, yang penting teman-teman terbiasa untuk berlatih soal. Nah, kali ini Sobat Studible kita sediakan soal yang hot untuk membantu teman-teman dalam menyelesaikan soal deret dan tentunya membiasakan teman-teman menyelesaikan soal deret itu dengan cepat. Karena pada prinsipnya soal deret itu ala bisa karena terbiasa. Karena tidak ada format khusus untuk menyelesaikan soal ini. Yang penting teman-teman terbiasa mengerjakan soal-soal karena untuk setiap tipe soal yang diberikan itu berbeda-beda tergantung kita dalam menyelesaikan soalnya. Nah, makanya untuk kesempatan kali ini kita sediakan beberapa soal untuk membantu teman-teman persiapan CPNS maupun kedinasan di tahun 2024. Nah, kita lihat di sini ada soal 429, 441, 461, 457, 469, 461. Nah, angka selanjutnya kira-kira angka apa ya yang ada di sini? Apakah yang A 471, B 479, kemudian yang C 481, D 487, yang E 491. Nah, teman-teman bisa pause dulu untuk mengerjakan soalnya, sekaligus nanti teman-teman bisa evaluasi kira-kira salahnya di mana. Nah, kita lihat di sini 429, kemudian 441, 461, kemudian 457, 469, kemudian 461. Nah, kalau kita lihat pola deretnya ini adalah penjumlahan ya, karena angkanya tidak berbeda secara signifikan. Tipsnya adalah kalau teman-teman melihat deret yang diberikan angkanya terlalu berbeda, itu biasanya kalau bukan pengurangan, pembagian. Kalau misalkan angkanya terlalu berbeda jauh, misalkan dari 1 sampai 10, kemudian 3 ke 6, itu bisa jadi perkalian, bisa jadi juga ditambah dengan angka itu sendiri. Nah, kalau di soal ini nomor 1, kita lihat angkanya tidak terlalu berbeda jauh, sehingga memungkinkan ini adalah penjumlahan, ya. Nah, kita lihat kira-kira ini, tapi ini loncat 1 atau loncat 2, gitu. Karena soal deret itu tipikalnya seperti itu. Kita harus menemukan pola yang tepat untuk menemukan jawaban pada angka selanjutnya. Di soal nomor 1 ini kita lihat 421, 441, 461, 457, kemudian ke 469, 461. Nah, kita bisa temukan polanya yaitu loncat 1. Kita lihat di sini, saya kasih warna biru, 429 ke 461 itu ditambah dengan 32. Kemudian 461 ke 469 itu ditambah 8. Ini antara 8
32 ke 8 itu tidak ditambah ya, tetapi dia dibagi dengan 4. Jadi di sini dia dibagi 4. 32 dibagi 4 hasilnya 8. Nah, kita lanjut lagi, berarti di sini untuk menemukan angka yang di sini kita 8 dibagi 4 juga. 8 bagi 4 kan 2, berarti di sini ditambah dengan 2. 469 ditambah 2 berarti 471. Oke, berarti jawabannya yang A. Gitu ya. Nah, soal deret ini, kembali lagi kita ulang bahwa ala bisa karena terbiasa. Makanya teman-teman harus banyak latihan. Tidak ada trik khusus untuk untuk pola soal deret ini karena memang yang dibutuhkan adalah kebiasaan. Kalau teman-teman terbiasa mengerjakan soal, teman-teman akan menemukan sendiri tips untuk menyelesaikan soal deret. Oke, kalau misalkan kita mau cari lagi yang kalau misalkan kan ini 471 kalau yang diminta hanya satu angka. Tapi kalau misalkan diminta lagi nih 2 angka, misalkan setelah 471 di sini 471, kemudian diminta lagi di sini apa? Nah, bisa kita coba 441 ke 457 itu ditambah 16. Ditambah 16, kemudian 457 ke 461 itu ditambah 4. Jadi di sini sama ya, 16 bagi 4 itu 4. Berarti di sini 4 dibagi 4 hasilnya nanti kalau misalkan ditambah lagi 461 ditambah 1 berarti nanti kalau diminta 2 angka atau 2 pola selanjutnya 462. Karena 461 ditambah dengan 1 hasil pembagian dari 4 bagi 4 plus 1. Oke, siapa nih yang benar? Bisa dicatat ya benarnya berapa, salahnya berapa, salahnya di mana. Karena kalau soal deret itu biasa kadang orang coba-coba dulu lompat 1, kemudian dikasih lompat 2. Makanya harus terbiasa untuk menemukan pola yang sesuai dengan cara melihat angka yang diberikan. Karena angkanya tidak terlalu berbeda jauh, makanya kemungkinan besarnya adalah dia penjumlahan, kemudian pembagian. Nah, di soal nomor 2 ada angka 2, min 6, min 1, min 3, 6, 10, 8, dan min 8. Angka selanjutnya kira-kira angka berapa? Nah, kita lihat, kita tulis ulang dulu soalnya 2, min 6, kemudian min 1, kemudian min 3, kemudian 6, 10, 8, min 8. Ini kira-kira loncat 1, loncat 2, atau angka selanjutnya. Nah, 2 ke min 6 itu berapa? Kali berapa dapat 6? Kemudian 6 ke min 1, kemudian min 1 ke min 3. Ini kira-kira polanya seperti apa ya? Oke, kita lihat. 2 ke min 3 itu dikalikan dengan min 3, jadi dia kali min 3, kemudian min 6 ke min 1 itu ditambah dengan 5, 5 ditambah min 6 itu kan harus min 6 ditambah min 5 kan min 1. Kemudian ini saya kasih warna-warni ya biar teman-teman bisa paham betul dan lihat polanya. Nah, kemudian dari min 1 ke min 3 itu min 1 ke min 3 itu dikurang 2. Ini dikurang 2. Jadi polanya adalah saya
kali min 3 tambah 5 kurang 2. Kemudian kita lanjut lagi dari min 3 ke 6. Min 3 ke 6 itu dikali 2. Ini saya kasih kurung untuk membedakan pola sebelumnya. Kali min 2, kemudian 6 ke 10 itu ditambah 4, kemudian 10 ke 8 itu dikurang min 2, jadi polanya kali min 2 tambah 4 kurang 2. Sama ya, di sini kan awalnya ini kurang 1, kemudian ini kurang 1, kemudian yang min 2 tetap. Kalau di sini min 8 ke min 8 itu dikali min 1 dikali min 1, kemudian angka selanjutnya karena ini plus 5 plus 4 berarti di sini plus 3. Min 8 ditambah 3 berarti min 5. Jawabannya yang E ya. Oke, jadi polanya adalah min 3 plus 5 kurang 2. Kemudian angka selanjutnya lagi min 2 plus 4 min 2. Kemudian angka selanjutnya lagi kali min 1 tambah 3 kurang 2. Ini kalau misalkan nanti diminta lagi pola setelah min 5 ini berarti dia nanti dikurang 2 ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor berikutnya. Lanjut di nomor 3, tapi sebelum itu teman-teman jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya ya, untuk teman-teman tidak ketinggalan dengan info-info dan contoh materi dan soal selanjutnya. Oke, kita lanjut di soal nomor 3. Di sini angkanya ada 37, ada 40, ada 45, kemudian 54, kemudian 71, dan 104. Kalau kita lihat ini polanya angka-angkanya tidak terlalu berjauhan ya. Kita lihat dari 37 ke 40 itu ditambah 3, kemudian 40 ke 45 itu ditambah 5, kemudian 45 ke 54 itu ditambah 9, kemudian 54 ke 71 itu ditambah 17, kemudian 71 ke 104 itu ditambah dengan 33. Nah, angka selanjutnya dari 104 itu kira-kira ditambah berapa ya? Karena dari 3 ke 5 itu ditambah 2, kemudian dari 5 ditambah 9 itu ditambah 4, kemudian 9 ke 17 itu ditambah 8, kemudian 7 ke 33 itu ditambah 16. Nah, berarti di sini tambah berapa? Di sini berapa ya? Nah, kita lihat dulu dari 2 ke 4 itu dikali 2, kemudian 4 ke 8 juga dikali 2, kemudian 8 ke 16 juga dikali 2, berarti 16 dikali 2 itu 32, kemudian 32 berarti 33 ditambah dengan 32 itu 65, berarti 104 ditambah 65 berarti 169. Ini polanya pola bertingkat ya, bertingkat 3 dari pola pertama itu yang 3 tambah 5 tambah 9, kemudian yang kedua yang 2 plus 2 plus 4, kemudian yang ketiga itu kali 2. Oke, jadi ada beberapa pola menemukan jawaban soal deret itu. Ada yang namanya deret Fibonacci. Deret Fibonacci itu deret yang ditambahkan dengan angka sebelumnya. Misalkan ada
deret. Misalkan ada deret seperti ini. 1, 2, 3, 5, kemudian 8, di sini angka berapa? Nah, kalau kita lihat dari 1 ke 2 itu kan 3, kemudian dari 2 ke 3 itu kan 5, 3 ke 8 itu kan 8, 3 ke 5 itu kan 8, berarti angka selanjutnya adalah 5 ditambah 8 itu 13. Itu namanya adalah deret Fibonacci, deret yang hasilnya ditambahkan dengan angka sebelumnya. Nah, jadi ada banyak cara untuk menemukan pola soal deret itu, tergantung teman-teman terbiasa untuk menyelesaikan atau mengerjakan soal deret atau tidak. Makanya diperlukan yang namanya adalah latihan. Jadi teman-teman diminta untuk rajin-rajin berlatih supaya teman-teman punya formulasi tersendiri untuk menyelesaikan soal deret itu. Nah, kita lanjut di soal nomor 4. Teman-teman bisa pause dulu untuk mengerjakan, kemudian nanti sesuaikan kira-kira teman-teman lihat, oh kesalahannya di mana sebagai bahan evaluasi ke depannya. Kita lanjut di soal nomor 4. Di sini ada min 15, min 10, min 8, min 1, 4, kemudian 14, 21, 34, 43, dan 59. Nah, apa ya kira-kira jawabannya ini polanya seperti apa? Apalagi ada min. Nah, kebanyakan biasa peserta itu kalau menemukan pola deret angka yang minus itu bingung ini diapakan. Nah, makanya teman-teman harus terbiasa untuk mengerjakan soalnya. Nah, kita lihat di sini ada angka min 15, kemudian min 11, kemudian min 8, kemudian min 1, 4, 14, 21, kemudian 34, 43, 59. Nah, angka di sini berapa? Nah, kita lihat polanya. Min 15 ke min 8 itu ditambah 7. Kemudian dari min 8 ke 4 ditambah dengan 12. Kemudian dari 4 ke 21 itu ditambah dengan 17. Kemudian dari 21 ke 43 itu ditambah dengan 22. Kemudian dari 43 ditambah berapa ya? Nah, kita lihat lagi ini sama ya dengan soal sebelumnya, pola bertingkat. Kita lihat 7 ke 12 itu ditambah 5, kemudian 12 ke 17 itu juga ditambah 5, kemudian 17 ke 22 juga ditambah 5, berarti 22 ditambah 5, 27, berarti 27, 43 ditambah 27 itu jawabannya 70. Oke, berarti jawabannya yang C. Kita lanjut di soal nomor 5, ada angkanya di sini ada 34, kemudian 37, kemudian 35, kemudian 49. Ini angkanya banyak ya. Kemudian 49, ada lagi 44, 5, 59, 6, 56, 56, 48, kemudian 64, 58. Angka di sini yang dicari. Oke, kita lihat. Aku kasih warna yang berbeda supaya jelas ya. Ini kira-kira loncat berapa? Kalau loncat 1, 34 ke 37. Apakah loncat 1 berarti kalau 34 ke 37 itu ditambah 3. Kemudian 37 ke 35 itu dikurang 2. Oh,
bukan loncat 1. Oke, kita coba loncatin 2 angka, 37 ke 35. Kita coba 34 ke 49, itu ditambah 15. Kemudian 49, 12, 2 angka ya, ke 59 ditambah 10. Kemudian 1264, 59 ke 64 itu ditambah 5. Oke, tapi bukan 12, bukan angka yang di sini ya yang dicari, karena yang dicari adalah pola sebelumnya. Nah, kita lihat jadi pola yang di sini yang dicari ya. 2, 1, 2, 35 ke 44 itu ditambah dengan 9. Kemudian 44 ke 48 itu ditambah 4. Berarti di sini berapa ya? Kita lihat dulu. 9 ke 4 itu min 5. Berarti di sini min 5. Min 4 dikurang min 5 berarti min 1. Berarti 48 dikurang dengan 1 itu 47. Hasilnya 47 yang pilihan alfa. Oke, cepat ya. Ini yang penting kalau misalkan kalian temukan satu pola, itu kalian bisa langsung tarik dari pola belakang atau angka 8. Kayak tadi, seperti yang tadi kan, aku nemunya dari 34 ini ke 49, kemudian ke 59, kemudian ke 64. Tapi kan yang dicari kalau aku tambah lagi ke 64 ini kan angka setelah yang dicari itu. Angka setelah yang dicari itu, kalau ini plus 5 berarti di sini 0, artinya kurang, kan ini kurang 5, kemudian ini kurang 5. Jadi ini nanti hasilnya kalau misalkan masih diminta angka setelahnya itu tetap 64. Nah, kalau yang ini, kalian langsung aja tarik, kalau udah dapat polanya 1, kalian langsung aja tarik dari angka yang diminta. Kemudian hitung loncat 2. Kan 1, 2. Jadi kalian tarik dari sini supaya cepat menemukan pola yang dicari. Oke? Jadi kalian tidak usah mencari sampai 3. Kalian langsung cari saja angka yang diminta supaya lebih cepat. Oke, kita lanjut di soal berikutnya. Nah, soal nomor 6. Ada angka 135, 165, 210, 230, 265, 280, 300, 315, 345. Kira-kira ini polanya seperti apa? Nah, teman-teman bisa kerjakan dulu. Nanti kalian lihat pembahasannya di video berikutnya. Oke, stay tune di channel ini. Kalian akan menemukan teman belajar untuk menggapai mimpi. Semangat!